Magnus Carlsen lolos ke final Charity Cup seusai melewati hadangan Dingliren berkat 2 kemenangan dan 2 remis. Di final dia akan berhadapan dengan Jan Christoph Duda yang sukses menyingkirkan Le Quang Liem. Salah satu kemenangan Magnus didapat berkat pion bebas dalam pertarungan 50 langkah. Magnus sebagai putih membuka D4, kuda raja keluar C4, E6, kuda berkembang, dan pion D5. Kita berada dalam gambit menteri ditolak. Pion G3, gajah skak, tapi gajah diadu. Gajah mundur, dan fianchetto. Dingliren rokade, menteri C2, C6, gajah F4, dan kuda D7. Kemudian H4, B6, kuda C3, gajah A6, pion ditukar, pion makan, Magnus rokade, lalu pion B5 dan A3, benteng C8, benteng C1, gajah B7, menteri B3, A6, kuda A2, benteng C4, E3, pion H6, kuda D2, pertukaran benteng, benteng makan, dan menteri A8, kemudian gajah C7, benteng C8, dan gajah A5, kuda E8, lalu menteri D1, kuda D6, pertukaran benteng, menteri makan, gajah B4, kuda B6, mengincar petak C4, maka kuda C1 dimainkan, dan setelah kuda C4, kuda D3, juga mengincar petak C5. A5 mengusir gajah, maka gajah ke petak C5. Dengan demikian kuda tidak bisa menempati petak tersebut. Selanjutnya Dingliren meneruskan A4 dan Magnus menukar kuda. Pion makan, kuda B4. Dingliren menukar gajah terang, raja makan, kuda F5. Pion E4 menyerang kuda, tapi dipertahankan dengan taktik pining menteri B7. Raja mendekati pion, melindungi pion tersebut. Pion E5 dan kuda D5. Gajah ditukar, pion makan, membuat Magnus punya pion bebas. Selanjutnya kuda skak, raja lari, dan raja F8. Magnus mendorong pion F4, dan sesudah menteri C6, dia mengirim menteri ke sayap raja. Ancaman pada pion. Pion F5 dan pion ditukar, menciptakan 2 pion bebas. Dingliren juga menukar pion, ancaman pada kuda, tapi E6 melindungi kuda, dan menteri makan pion. Di sini Magnus menyerang menteri, dan sesudah menteri ke petak F5 berusaha mengadu menteri, dia mengembalikan menteri ke petak D8 berbalik menyerang kuda. Dingliren mengabaikan, dia mendorong G5 juga menyerang kuda, dan Magnus menukar pion. Setelah pion makan, dia menghilangkan kuda, membiarkan pion makan kuda, tapi pion bebas mulai bergerak. Pion makan pion. Magnus tidak peduli, dia kembali menggerakkan pion bebas. Dingliren menggerakkan raja, menghindari promosi pion dengan skak. Maka Magnus memainkan trik menteri A7.
Dia ingin mempromosikan pion sambil melakukan skak. Sampai di sini permainan seharusnya sudah remis. Ding Liren hanya perlu melakukan skak terus-menerus, dan tidak ada yang bisa dilakukan Magnus. Tetapi yang terjadi justru Ding Liren blunder dengan raja ke petak G6. Magnus mengembalikan menteri, dan sesudah raja juga kembali, dia menghilangkan pion. Ancamannya sekarang adalah melakukan royal pin yang akan memaksakan pertukaran menteri. Ding Liren kembali blunder, dia menaruh menteri di petak E6, dan Magnus segera mengadu menteri, sambil di saat yang sama mengamankan petak promosi. Ding Liren melepas skak, dan setelah raja H1, Ding Liren masih mencoba satu langkah lagi, yakni menteri F6. Tapi kemudian menyadari bahwa pion akan promosi, maka dia segera menyerah.